kita akan lanjutkan mengenai korelasi data kualitatif. Nah, yang namanya kualitatif itu kan korelasi data yang data kualitatif itu kan data yang di kelompok-kelompokkan atau di kategorinya. Nah, korelasi data kualitatif yang akan dibahas ini adalah hasil pengumpulan datanya berupa kategori. Nah, misalnya selera konsumen. Selera konsumen kan ada baik, sangat buruk, dan cukup kayak gitu kan. Ada beberapa kategorinya. Terus ada hubungan antara pendidikan dan pendapatan. Bisa rendah, sedang, tinggi. Nah, itu adalah termasuk kategori-kategori. Kedudukan sosial dan lain sebagainya. Nah, dalam kualitatif, untuk mengukur kuatnya hubungan itu disebut kontingensi koefisien atau koefisien bersyarat. Kemudian untuk korelasi data kualitatif, koefisien kontingensi ya itu digunakan untuk mengukur ketertarikan dua variabel dalam bentuk kategori. Ya kan tadi contohnya seperti tadi. Nah, tujuannya adalah untuk memeriksa apakah variabel 1 dan variabel 2-nya itu saling bebas atau tidak. Yang ketiga, variabel yang diamati itu berupa numerik, yaitu angka 1, misalkan cukup itu 1, dan lain sebagainya. Kemudian, korelasi data kualitatif contohnya seperti ini. Misalkan peneliti itu akan mengumpulkan pendapat masyarakat mengenai kebijakan kenaikan BBM. Ya, itu dikategorikan menurut tingkat pendidikannya. Misalkan, saya akan neliti nih, ambil random orangnya di orang lewat di depan saya. Saya nanya, akan saya wawancara tingkat pendidikan terakhirnya apa? Bagaimana tentang kebijakan kenaikan BBM? Oh, dia SMP, dia setuju. Dia tingkat pendidikannya SMP dan dia setuju. Berarti turusnya di sini 1. SMP dia tidak setuju. Berarti ada 1, 2, 3. Kemudian untuk SMA ada 2, sarjana ada 4, dan yang setuju ada 4, yang tidak setuju ada 1. Nah, sehingga kita bisa konversikan si turus yang ini, ya kan tadi, ke angka seperti ini. Jadi yang setuju ada 1, yang tidak setuju ada 3, yang SMA cukup ada 2, setuju sarjana ada 4, dan tidak setuju ada 1 di sarjana. Nah, gambarannya seperti ini dalam pengumpulan datanya. Kemudian, langkah-langkah menghitung chi-square-nya. Untuk langkah-langkah menghitung chi-square-nya, kita akan membahas korelasi data kualitatif dengan chi-square. Ya kan? Yang kedua, kali ini chi-square, yang kedua, ada 3 macam uji chi-square-nya. Nah, ada independent test, itu mengukur atau mencari hubungan antara 2 variabel. Yang kedua ada homogenitas test, atau kita mencari homogenitas antar subkelompok. Ini mencari kehomogenan, ya kan? Yang ketiga ada goodness of fit dalam bentuk distribusi. Ya, ini ketiga macam uji square. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah independency test. Nah, untuk menghitung korelasi data kualitatif dengan chi-square tadi, nah kan, kita akan yang pertama itu adalah menghitung observasinya. Nah, ada OIG. Itu adalah banyaknya observasi pengamatan tiap sel. Yang kedua ada ekspektasi atau nilai harapan. Itu bisa dicari dengan NI kali NC dibagi N. Yang ketiga baru menghitung chi-square-nya. Nah, dengan rumus chi-square, sigma OIJ dikurangi ekspektasi EIJ dikuadratkan dibagi ekspektasi dari EIJ. Kemudian yang keempat adalah mencari nilai koefisien kontingensinya. Itu sisi, itu didapatkan dari akar chi-square dibagi chi-square ditambah N-nya. Nah, jadi ini baru kita menghitung koefisien kontingensinya. Nah, di sini kita belum tahu nih dia itu bagaimana kesimpulannya. Untuk
mengetahui kesimpulannya itu kita bisa mencari yang namanya batas tertinggi sisinya atau batas tertinggi dari koefisien kontingensinya. Itu bisa dicari dari akar R-1 dibagi R, di mana nilai R-nya itu adalah banyaknya baris atau kolom. Ya kan? Jika banyaknya baris atau kolom itu tidak sama, maka dipilih yang paling kecil. Contoh nih, barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Nah, berarti yang kalian ambil ya si 3-nya ini gitu. Nah, sekarang ada tabel kontingensi cross classification table. Nah, tadi kan kalau kita mau cari chi-square-nya, kita butuh observasinya. Nah, di sini kita punya O11. Berarti OIJ-nya itu adalah I itu adalah barisnya. J-nya itu adalah kolomnya. Berarti ini dibaca observasi baris pertama, kolom pertama. Yang kedua ini adalah observasi baris pertama, kolom kedua. Dan seterusnya. Ini berarti O21 observasi baris kedua, kolom pertama. Dan seterusnya. Sedangkan N1 plus itu adalah total frekuensi dari baris ini. Ya, kalau ke kanan ini N1 plusnya ini. Kalau ke bawah berarti total frekuensi kolom ya. N1 plus 1 itu adalah total frekuensi kolomnya. Jadi gambarannya tabel kontingensi cross classification tabelnya seperti ini untuk chi-square-nya. Kemudian, nah kategorinya itu sama, ada kalau kurang dari 0,5 itu lemah, 0,5 sampai 75 itu sedang atau cukup, 0,75 sampai 0,90 dia kuat, 0,90 sampai 1 kurang dari 1 ya, hubungannya sangat kuat. Jika sama dengan 1 dia hubungannya adalah sangat sempurna. Itu untuk kategori korelasi data kualitatifnya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contohnya ya. Untuk ke contohnya di sini kita sebagai seorang peneliti, kita ingin mengetahui nih sebagaimana hubungan antara tingkat pendapatan dengan seringnya orang berrekreasi ke Dieng. Di sini ada 400 orang penduduk yang dipilih secara acak untuk diwawancarai dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari tabel pengumpulan datanya. Oke, sekarang itu ada 77. Baris kedua kolom, baris pertama kolom kedua itu 13 dan seterusnya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah mencari jumlahnya dulu. Jumlahnya bisa kita cari sum, sama dengan itu jumlah ini semua. Kita jumlah, kemudian kita enter. Oke, kita drag aja ke bawah. Kemudian yang ini juga sama dengan sum. Nah, ini kita nggak bisa drag karena lompat ini. Kalian klik kontrol aja, terus mouse-nya digerakin di kolom yang kita mau, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita enter. Oke, sudah kurung tutup, kita enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita tinggal drag aja. Udah kan? Oke, kita tinggal drag aja, kemudian sudah. Yang pertama, jadi kita mencari si nilai jumlah frekuensinya. Nah, kemudian kita cari nilai ekspektasinya, ya kan? Untuk nilai ekspektasi, kita bisa ngisinya di sini. Jadi yang atas ini adalah frekuensinya, yang bawahnya ini adalah nilai ekspektasinya. Oke, nilai ekspektasi tadi kita bisa cari dengan cara ini. Nah, untuk nilai ekspektasinya kan tadi EIJ sama dengan NI kali NJ dibagi N-nya. Nah,
Sekarang N itu adalah total atau banyaknya jumlah tadi. Tadi kan totalnya dia ada 400 narasumber ya. Oke, berarti di sini harus jumlahnya adalah 400. Oke. Di sini N-nya kita pakai 400. Tinggal kita langsung sini aja ya. Berarti NI. NI itu adalah karena kita mau ngitung ini di baris pertama, kolom pertama. Berarti coba perhatikan baik-baik. Ini sama dengan NI-nya itu kita pakai ini. Ya kan? Kemudian kita kalikan dengan, karena ini baris pertama, kolom pertama, berarti kita pakai jumlah dia baris pertama, kemudian dikalikan dengan jumlah di kolom pertama juga. Jadi ada 264. Nih, kemudian kalian tutup, dibagi dengan jumlah keseluruhannya, yaitu 400. Kita tinggal enter. Nah, kayak gini. Biar beda ini di sini aja. Nah, ini adalah nilai ekspektasinya. Oke, kalau itu kita kayaknya bisa drag aja ya. Oh, dia nggak kebaca. Nah, karena tadi kan kita error nih. Nah, berarti kita butuh string. Nah, kita kasih string di sini F13-nya. Berarti yang kita string adalah si jumlah F barisnya. Sama si total N-nya. F19 kan ini. Nah, yang ini nggak perlu di string. Jadi kita enter aja. Kemudian kita geser dia, drag. Nah, kayak gini. Sesuai. Jadi nanti kalau misalkan baris pertama kolom kedua, berarti si ininya, NG-nya berubah jadi 2. Dan seterusnya. Oke, nah ini berarti kita manual lagi, yaitu manual untuk baris keduanya, berarti sama dengan kurung buka dia ini dikalikan sama dengan ini 230 dikali dengan 264 dibagi dengan 400. Oke, ini kita F4 string, kemudian ini F4 string. Kemudian kita enter. Oke, kita tinggal drag. Kemudian yang ini pun sama. Jadi sama dengan 72 dikali dengan 264 kurung tutup dibagi dengan 400. Sama yang sini kita string F4, 400-nya kita string lagi. Nah, di sini kita tinggal drag dia ke samping. Oke, nilai ekspektasinya sudah. Jadi yang bawah ini nilai ekspektasi, yang atas adalah frekuensinya. Nah, sekarang kita tinggal mencari chi-square-nya. Nah, rumus chi-square tadi kan kita cari rumus chi-square-nya kan ini. Chi-square sama dengan sigma-sigma. Ini kita copy aja. Nah, rumus chi-square-nya berarti untuk rumus chi-square-nya kan seperti ini. Nah, OIG dikurangi EIG dikuadratkan. Berarti ini sigma. Berarti kita jumlahkan satu-satu. Nah, kalau mau kita jumlahkan satu-satu, pertama kita akan menghitung OEG dikurangi ekspektasi EG dikuadratkan dibagi ekspektasi EG-nya. Kita akan carinya satu-satu. Yang pertama, kita fokus pada baris pertama kolom pertama, yaitu si 777, ya kan? Kita buat kurung 2-nya, kemudian
77 observasinya dikurangi dengan ekspektasinya. Kemudian kurung tutup kita kuadratkan seperti ini, ya kan? Kurung tutup lagi dibagi dengan ekspektasinya. Kemudian kita tinggal enter. Oke, sudah. Kemudian kita drag ke samping. Nah, untuk yang baris kedua ini sama, ya kan? Ekspektasinya bisa kita hitung, kurung bukanya 2 kali, observasi dikurangi ekspektasinya, dikurung tutup, kemudian dikuadratkan 2, kemudian kurung tutup dibagi dengan ekspektasinya. Ini kita enter. Kemudian kalian drag aja yang ini juga sama, ya kan? Kurung buka 2 kali, observasinya dikurangi dengan ekspektasi, kurung tutup pangkatkan 2 dengan kuadrat, kurung tutup nanti dibagi dengan ekspektasinya, terus di enter. Oke, sudah, kita drag. Nah, kita udah ketemu OEG semua. Nah, kita tinggal mencari C-square-nya. Nah, cari C-square-nya itu kita bisa sama dengan, nah kan ini OEG-nya kan kita udah ketemu semua ya. Nah, kita tinggal jumlahkan aja semuanya. Nah, kita jumlahkan. Kita drag ini, kontrol lagi. Terus karena dijumlah, kita coba pakai sum, kurung buka, kemudian kita klik ini, kontrol, dan ini kita tetap tahan kontrolnya sambil ngeklik tabel yang mau kita jumlahkan semuanya. Oke, sudah. C18 tadi udah, C19, E20. Nah, ini kita klikin satu-satu. Kalau udah, kita kurung tutup, baru kita enter. Oke, sekarang kita punya C-square-nya hasilnya adalah 98,0282. Nah, sekarang kita tinggal cari koefisien kontingensinya. Oke, rumusnya adalah sisi. Oke, kita paste aja rumusnya biar nggak lupa. Nah, rumusnya adalah C-square kuadrat. Berarti kita ngikutin rumusnya ya, sama dengan akar itu adalah SQRT, kemudian kurung buka, si C-square-nya dibagi dengan C-square-nya lagi ditambah dengan N-nya. N-nya kan kita tadi pakainya 400. Berarti kurung tutup, kita buka lagi, kurungnya kita tutup lagi. Oke. Kita ketemu koefisien kontingensinya adalah 0,43. Nah, ini sisinya. Nah, belum selesai, kita harus cari si R-nya. Nah, R-nya itu derajat batas atasnya. Nah, batas atasnya atau batas tertingginya, kita bisa nyari batas tertinggi. Nah, kan batas tertingginya itu kita bisa cari dengan rumus akar dari R, ya kan? R-nya tadi
sini aja. Sama dengan, nah kita bisa nyari pakai ini. Oke, di sini kita paste. Nah, R-nya itu kita pakai ini. Cari si batas tertingginya. Berarti kita bisa sama dengan akar SQRT kurung buka R-nya. R-nya kan tadi bisa kolom atau baris yang paling rendah. Di sini kan kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Barisnya ada 1, 2, 3. Ya kan, ada rendah, menengah, tinggi. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Ya kan, berarti kita ambil yang terendahnya aja. Berarti 3 dikurangi 1 dibagi dengan 3-nya. Berarti ini runtuh. Oke, kita tutup lagi. Nah, kita ketemunya adalah 0,8164. Nah, batas tingginya udah, sekarang kita tinggal cari nilai perbandingannya. Nah, untuk perbandingannya ini kita pakai perbandingan dari sisinya, ya kan, koefisien kontingensinya dibagi dengan batas tertingginya. Nah, nilai perbandingan ini yang bisa kita simpulkan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, kesimpulannya adalah berarti perbandingan sisi, ya kan, itu dia 0,543, yaitu dia artinya kan dia lebih kecil daripada, nah kalau dari sini kan berarti 0,54 itu kan berarti dia sedang ya, atau lebih besar dari 0,5. Berarti kita kategorikan dia sedang. Oke, berarti kita balik lagi. Ini kan lebih dari 0,5. Atau kita tetap pakai 0,5 aja. Kalau dibulatin kan dia nggak naik ya. Berarti dia tetap 0,5. Kemudian kita simpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa 0,54 ini itu kan lebih besar dari 0,50. Nah, pakai gini aja. Maka hubungan atau korelasi dari tingkat pendapatan ya. Tingkat pendapatan dengan liburan pendidikan. Liburan pendidikan tidak atau hubungannya itu cukup kuat. Nah, kayak gini saja. Jadi untuk buat kesimpulannya seperti ini. Oke.
Nah, untuk analisis data kualitatif kita cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang belum bisa dimengerti, nanti bisa chat aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.